jalan ya. Jalan ya, mana dia? Yang merah. Tik merah ini kan? Ya, jalan. Terima kasih kepada selanjutnya kita memasuki pada acara inti, yaitu pengajian fikih kurban dan cara-cara pemotongan hewan kurban yang baik, yang mungkin akan disampaikan pengajian fikih kurban yang akan disampaikan oleh Ustaz Firdaus. Dan selanjutnya insya Allah mungkin ada praktek kurban secara yang akan disampaikan oleh si Fadl. Untuk itu kepada Pak Ustaz, waktu yang tepat kami berikan seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia puji hidayah yang alhamdulillah sampai saat ini masih Allah berikan kepada kita semua. Ini majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat kata Rasulullah, ketika barang siapa yang menghadiri majelis ilmu para malaikat ikut mendoakan. Maka saya teringat ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah, tidak mampu berkumpul di salah satu rumah Allah. Yang sebagai syarat kita ini Allah. Yang kedua, yang sebelumnya kita Allah. Tadi sudah dibacakan ayat Al-Quran. Syarat yang kedua Rasul. Yang ketiga, wa ada Rasul berbainahu. Lalu mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita sedang mempelajari tiga maksudnya. Apa yang akan kita dapatkan kata Rasulullah? Illa nazalat alaihim sakinah. Maka Allah akan turunkan ketenangan buat kita. Sehingga orang yang sering hadir di majelis ilmu macam ini, insya Allah tidak galau hidup, tenang hidupnya. Ya. Wa usyirhum rahmah, dan Allah akan turunkan kasih sayangnya. Allah kalau sudah sayang sama seorang hamba, mirip-mirip lah, walaupun tidak mirip dengan Allah, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Sama seperti ketika kita sayang dengan orang tua kita, sayang dengan anak. Kita tahu bini kita suka makan bakso, pulang kita dari Boyolali kita beli bakso, walaupun dia tidak minta, karena kita sudah sayang. Allah hampir mirip. Ketika Allah sudah sayang dengan seorang hamba, jangankan sesuatu yang dia minta lewat doa, yang tidak diminta pun Allah beri. Kalau sudah Allah sayang, makanya sering-sering hadir di majelis macam ini. Kemudian wafat humul malaika. Yang selanjutnya kata Rasulullah, orang yang sering hadir di majelis macam ini, para malaikat ikut hadir juga, memohonkan ampunan dan mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan. Jadi sangat luar biasa. Dan yang paling membahagiakan kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah akan sebut nama kita siko-siko, Allah banggakan dan Allah sebut terima kasih A, si B, si C, belajar demi memperbaiki agama. Jarang-jarang Pak nama kita disebut ke Allah. Tapi setiap siapa yang hadir di majelis seperti ini Allah sebut namanya. Nah, mumpung kita di awal majelis, maka kita berdoa sama-sama sekarang. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit di antara kita, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang punya masalah, mudah-mudahan Allah bantu dia menyelesaikan masalahnya. Amin. Yang punya hutang, mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Amin. Kemudian yang sudah menikah punya anak, mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya. Yang belum menikah, ada yang belum nikah sini? Belum yang kedua ya. Yang pertama lah gitu. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang belum menikah, mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya ya. Dan satu doa kita yang terus kita ajarkan kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan tentang fikih kurban, ada baiknya mungkin kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka taruh. Kalau belum kenal ya kenalan dulu. Nama saya sangat mudah diingat. Ingat surga, ingat saya. Surga yang paling enak.
Firdaus. Kata Rasulullah, inna fil jannah mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 tingkatan surga. Ya. A'adahullah lil mujahidin fi sabilillah. Semuanya itu akan persiapkan kepada siapa saja yang memperjuangkan agama Allah. Pengurus masjid memperjuangkan agama Allah enggak? Memperjuangkan. Syirilah juga sama, sedang memperjuangkan agama Allah. Bagaimana cara dengan cara yang halal. Siapapun kita yang berjuang di jalan Allah akan Allah masukkan ke dalam surga itu. Kemudian jarak antara satu surga dengan surga yang lain kata Rasulullah seperti jarak antara bumi dan langit, luas sekali. Maka saya sering Pak menyampaikan kalau kita masuk surga jangan seorang, ajak-ajak orang lain masuk surga. Ya, surga terlalu sempit, terlalu luas kalau kita masuk sendirian. Maka masuk surga berbaca berjamaah. Ya, sehingga dimanapun ada majelis ilmu datangi. Jangan cuma belajar ke ustaz kita baik, ustaz orang lain datang kita tidak boleh. Atau jangan hanya mau belajar sama aliran kita aja, mazhab kita aja, mazhab lain kita datang belajar tidak boleh. Kita harus masuk surga berjamaah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa idza sa'altumul jannah, kalau kalian mintalah surga Firdaus kata Allah, karena itu adalah a'lal jannah, itulah surga yang paling tinggi. Di atasnya ada arasy-Nya Allah. Ya. Dan dari surga Firdauslah kata Allah mengalir air-air surga. Sungai-sungai yang ada di surga itu mengalir dari surga Firdaus. Nah, kebetulan alhamdulillah diberi nama Ekbatul Firdaus. Mudah-mudahan bisa menjadi asbab siapapun masuk surga Firdaus. Amin. Jadi kalau lupa sampai yang usah dari mana tinggal surga ini. Kemudian saya sendiri bangga. Alhamdulillah orang Jawa Barat. Lebih tepat lagi kampung Menduk. Orang Menduk. Nah, kalau ngomong Menduknya banyak bayi Pak. Ada sekaya di situ kan. Cuma dikit sekarang bayi banyak darat. Jadi buaya darat. Saya asli orang kampung, alhamdulillah. Cuma memang dari kecil hobi merantau karena SD Lembang pesantren. Alhamdulillah diberi kesempatan dan nikmat oleh Allah belajar di Mesir Al-Azhar, Al-Azhar University di Mesir 4 tahun 2005 2009 pulang S2 di Bogor. Alhamdulillah. Umur 36 tahun, ini muda. Nah, tapi kadang-kadang lah merasa kayak nyampe ini umur 20 tahun. Nah, karena kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kata Rasulullah. Yang kurang dari ya banyak. Yang lewat dari 60 sampai 70 dikit kata Rasulullah. Maka yang sekarang yang umur 60 siap-siap sudah mati. Nanti cek. Mau baik semuanya boleh Allah. Ya. Nah, anak saya 3, alhamdulillah itu saya kira sehari-hari ya saya membangun rumah Quran, sekarang sedang merintis Islamic Center Pengalkinan di Kota Tengah. Mohon doanya mudah-mudahan Allah ini. Ya. Nah, untuk kita kalau kenalan Mulyadi boleh WA, nanti simpan nomor saya, boleh nanti kapan-kapan kita silaturahmi. Kita masuk ke fikih kurban ya. Kita tidak banyak berbicara tentang fikih kurban yang kurang kaitannya dengan penyembelihan. Jadi kemungkinan nanti banyak kita bahas tentang penyembelihan. Contoh nanti misalkan kita bahas untuk menyembelih hewan kurban, bukan sembelihnya apa kita lebih fokus kepada fikih terkait dengan penyembelihan aja. Ada sih beberapa yang tidak terkait. Pertama kita bahas seperti yang kita gila gitu. Di negeri kita biasanya nyebutnya kurban Indonesia, tapi kalau di Arab orang jarang nyebut kurban. Di Arab itu sering disebut dengan udhiyah. Jadi kalau ngomong kurban di Arab, kadang orang menyebut kurban. Dulu atau di Mesir juga sama. Orang Mesir tidak menyebut kurban itu dengan kurban, tapi mereka menyebutnya dengan udhiyah. Ya. Udhiyah itu sebenarnya artinya itu bagian kambing disembelih. Secara syar'i, udhiyah itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Nahar, hari Idul Adha ya, dan pada hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, tentu dengan syarat yang khusus. Karena tidak semua hewan juga yang bisa disembelih, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah ini artinya kurban. Jadi kurban itu istilah yang populer di negeri kita. Kalau secara kacamata agama itu sebenarnya bukan kurban disebut, tapi udhiyah ya.
Kapan kurban itu disyariatkan? Yang beda tahu ya. Ya tahu yang beli kurban. Nah, ini suatu saat kita tanya, ya kita anak kurban mau ditanya apa ya orang yang tidak tahu ya. Kurban itu di dalam Islam ya, karena kurban ini sebenarnya syariat termasuk syariat yang disyariatkan sebagai Islam. Makan bangkai. Apa hukum makan bangkai? Haram. Makan babi apa hukumnya? Haram. Tapi hendak makan babi kita pecah mati, makan babi pada posisi itu hukumnya tetap haram nggak? Berubah hukumnya. Jadi wajib menyelamatkan nyawa itu aula, lebih utama daripada menghindari perkara yang wajib. Makanya ada satu kaidah usul fikih itu namanya apa? Ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara darurat membolehkan kita melakukan perkara yang mahdzur, yang dilarang oleh Allah. Sama kayak vaksin. Nah, vaksin corona Pak. Kan kemarin sempat kontroversi kan karena menggunakan beberapa bahan dari bab 1 kan, dari babi. Sehingga pada akhirnya MUI mengeluarkan sebuah fatwa. Nah, kalau orang nanya sama saya divaksin apa lo? Kolak Pak, alhamdulillah. Saya sudah divaksin. Mengapa? Pertama MUI sudah mengeluarkan fatwa itu. Kenapa kita harus ragu? Toh kalaupun fatwa itu salah, ada yang nanggung fungsinya adalah bukan kita. Jadi tak perlu ragu, saya sudah divaksin. Alhamdulillah sejak divaksin itu udah suami bilang cocok vaksinnya kayak. Nah, biar saya Pak berderas terus nih hidungnya, karena mungkin kalau kulit kan lubangnya nggak besar dikit. Nah, mudah masuk kuman dan sebagainya macamnya. Jadi agak alergi itu sangat ini. Kayak AC nih, udah tahan ke AC awal sebelum divaksin. Kalau ada AC itu macam ini biasanya nahan keluar. Tapi sekarang alhamdulillah sejak divaksin tidak suami. Ya, mudah-mudahan sampai nikah macam ini. Kadang-kadang nganggu juga tengah ceramah macam ini, tengah ngajar macam ini kan isu kan tidak nyaman juga di timur orang. Hukum kurban. Kurban tadi dari sunnah muakkad bisa berubah menjadi wajib. Kapan? Pertama, kurban yang dinazarkan. Maka hukumnya wajib. Contoh, tahun naik kawin lagi, pada berkurban. Nah, jadi ngomong macamnya apa? Diberi kayak gini, tahun naik kawin lagi, maka pada berkurban gitu. Nah, maka kurban yang dinazarkan hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib. Ternyata bapak tahun ini diberi benar kayak gini, bapak nikah lagi, maka wajib. Satu, terjadi kurban. Yang kedua, hewan kurban yang sengaja dibeli untuk dikurbankan. Kadang kan ada orang beli hewan itu untuk diternak. Nah, ada juga yang sengaja beli untuk dikurbankan. Sengaja yang beli kambing ini lah untuk menari raya lah, terus beli kurban kan. Nah, yang hewan yang sengaja dibeli untuk dikurbankan maka hukumnya wajib dikurbankan. Yang ketiga, kurban dari orang kaya. Nah, kelebihan kaya dari orang kaya, maka hukumnya wajib. Kayak tadi berdasarkan pendapat dari mazhab Hanafi tadi. Kalau ada orang kaya, maka kurban dari mereka itu hukumnya wajib, karena mereka punya kelebihan uang. Jadi terjadi perubahan hukum kurban dari sunnah ke wajib. Apa keutamaan berkurban? Banyak. Barang siapa yang berkurban itu adalah ibadah ya. Maka disebut kurban itu dari kata-kata qorib. Qorib itu artinya dekat. Barang siapa yang berkurban maka dia akan dekat hubungannya dengan Allah. Disebut kurban karena mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga dilakukan dalam rangka mengikuti ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kaum muslimin sesudah beliau pun melestarikan ibadah ini. Tidak diragukan lagi ini merupakan salah satu syariat Islam. Namun ada catatan Pak ya. Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Aridatul Ahwazi beliau mengatakan banyak hadis yang berbicara tentang kurban sesungguhnya tidak pada level hadisnya sahih. Karena kan hadis itu derajatnya tidak sama Pak. Ada sahih, ada hasan, ada maudhu, ada dhaif, ada munkar, bahkan hadis itu kan banyak. Walaupun kita ini kan butuh pengakuan itu bukan dari manusia Pak. Dari manusia tidak ada urusan kita. Orang yang mencaci kita, nak muji kita tidak peduli. Kita butuh pengakuan itu dari Allah. Dan berkurban merupakan wasilah kita mendapatkan pengakuan itu. Maka barang siapa yang sering berkurban tiap tahun yang berkurban, insya Allah itu bukti di hadapan Allah kalau dia orang bertakwa. Kita mulai masuk fikihnya sekarang. Syarat wajib berkurban. Syarat wajib itu kepada siapa? Berarti kurban ini Allah wajibkan. Sama seperti sholat. Ada namanya syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Syarat wajib sholat untuk menilai siapa saja yang wajib sholat. Syarat sah sholat untuk menilai sah keadaan sholat kita.
Jadi bedakan Pak ya antara syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib kurban pertama muslim. Maka kalau ada orang non muslim yang berkurban, kurbannya tidak sah karena kurban adalah ibadah. Ibadah cuma Allah terima dari orang Islam. Yang kedua mukim. Kalau musafir ada riwayat mengatakan boleh, ada riwayat mengatakan tidak boleh atau tidak wajib ya. Namun bagi kita yang mukim maka itu merupakan syarat wajib. Yang ketiga mampu tadi sudah saya jelaskan 4 patokannya. Ada duit bekal kita seorang, ada duit untuk orang gila tidak wajib. Ya. Kalau kita misalkan mau berkorban atas nama saudari kita yang mungkin sedang dalam kondisi tidak berakal, maka tetap sah kurbannya. Ya. Merdeka budak tidak sah. Zaman dulu kan ada budak namanya. Bukan budak kecil kan. Budak dalam artian perbudakan. Tapi hukum itu sudah dihapus di dalam Islam ya. Ketika syariat Islam Allah sempurnakan. Syarat sah berkurban ini untuk menilai sah tidak kurban kita. Kalau tadi untuk menilai kepada siapa saja kurban itu Allah wajibkan. Sekarang untuk menilai sah atau tidaknya kurban kita. Pertama, hewannya harus hewan ternak. Kalau bukan hewan ternak tidak boleh. Ya, contoh misalkan sapi liar. Sapi liar itu bukan hewan ternak. Ya, walaupun sapi tapi liar bukan ternak, maka tetap tidak sah. Ya, jadi harus hewan ternak. Hewan ternak pun hanya hewan-hewan tertentu, tidak semua hewan ternak. Ayam hewan ternak bukan? Ada sebagian menternakan hewan, anak ayam Pak. Tidak boleh kurban dengan ayam. Ya. Kelak dihitung ayam berapa ekor kurbannya. Baca ya gitu. Yang kedua, hewannya bebas dari kecacatan. Cacat secara fisik ya. Ya. Nanti untuk menentukannya tentu dari dokter hewan ya. Cukup umurnya. Kalau umurnya kurang maka tidak sah. Karena mengapa? Kalau kita berkurban dengan hewan yang kurang umurnya, dagingnya itu biasanya akan berlendir. Makannya pun nanti akan kurang enak kita makannya. Maka umurnya harus pas, ada syarat umurnya nanti ada. Berkurbannya pada waktu yang ditetapkan. Kapan? 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kalau berkurban sebelum itu maka dia tidak sah dan dianggap sebagai sedekah biasa. Ya, atau berkurban setelah tanggal 13, tanggal 14 baru menyembelih, maka kurbannya tidak disebut hewan kurban, tapi penyembelihan biasa aja itu. Ya. Penyembelihnya harus muslim, ya. Nanti ada ikhtilaf ya, karena ada ayat di dalam Al-Qur'an, wa ta'amul ladzi utul kitab. Boleh kita memakan makanan yang disembelih oleh ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi kalau orang Yahudi dan Nasrani nyembelihnya berdasarkan ayat tadi masih dibolehkan kita makan, ya. Tapi nanti ada syaratnya. Kemudian ada sebagian ulama menambah syarat yang lain, tapi tidak sepakat ya dalam perkara ini. Tidak boleh patungan. Ini pendapat mazhab dulu. Kalau kambing atau domba itu satu orang satu cuma bolehnya, tidak boleh patungan. Ini pembagiannya. Kemudian nih yang ini saya bacain aja ya, agak kecil tulisannya. Ada beberapa perkara yang kaitan. Kemudian boleh nggak kalau kita membeli hewan kurban dengan arisan atau dengan kredit? Boleh nggak Pak kira-kira? Boleh. Arisan kurban, pernah dengar nggak? Iya. Nah, boleh nggak? Boleh. Ya, karena arisan itu boleh dengan syarat apa? Pertama, ya dibayar. Jangan arisan nggak bayar gitu. Dicuat dong. Ya, kemudian syarat yang kedua sampai hari ya tadi disampaikan Bapak, sampai hari penyembelihan harus melunaskan. Jangan sampai orang melunaskan. Nah itu syarat. Jadi Islam itu tidak saklek sebenarnya. Islam itu sangat fleksibel dalam masalah-masalah yang terkait darah juga haram, malah mulut khinzir, daging babi juga haram bagi kita ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain nama Allah, maka itu juga haram. Nah ini tukang sembelihan, tukang jaganya, apa syaratnya secara ilmu fikih? Pertama harus yang akil, maka kalau ada orang gile cacat nyembelih yang terbeli, maka dibolehkan walaupun dia masih anak kecil. Ya. Syarat yang ketiga, yang nyembelih harus muslim. Ada yang memberi peringatan
ingat boleh menyembelih yang tukang sembelihnya itu ahlul kitab, Yahudi sama Nasrani. Tapi kalau orang musyrik tidak boleh. Karena di dalam Islam orang non muslim itu terbagi menjadi dua. Ada ahlul kitab, ada musyrik. Ahlul kitab itu yang beragama Yahudi dan Nasrani. Musyrik itu selain itu yang agamanya buatan manusia, nyembah matahari, ya. Atau kayak kemarin di Eden, ya, umat agama Surah itu orang musyrik, orang Cina nyembah apa kalau Cina? Itu kan agama buatan manusia ya, maka itu musyrik tidak sah. Tapi kalau ahlul kitab boleh, ya demikian ya. Ahli dan paham, dia ahli nyembelihnya, artinya lihai maksudnya. Ya. Kemudian paham bagaimana cara penyembelihan menurut Islam. Karena kan ada orang ahli tapi tidak paham, yang ahli nyembelih tapi tidak nyebut nama Allah. Atau sebaliknya dia paham cara nyembelih, harus nyebut nama Allah tapi ngomong darahnya luput atau pingsan, dia macamnya. Jadi harus ahli dan paham sekaligus secara ilmu fikihnya. Menyembelihnya harus menyebut dengan menyebut nama Allah, ya. Tidak disembelih atas nama selain Allah. Ya, maka itu syarat penyembelihnya. Ya, saat menyembelihnya. Alatnya sekarang. Alatnya ada dua syaratnya. Pertama, harus menggunakan alat yang biasa digunakan untuk menyembelih, memotong hewan, ya. Kalau alatnya tidak digunakan untuk itu ya jangan gitu. Khawatirnya nanti menyakiti hewan gitu. Dan harus tajam. Boleh nggak harus dari besi tidak? Nggak harus dari besi. Dari apapun yang penting dia bisa menyembelih ya. Dari tembaga boleh gitu dan sebagainya. Yang penting dia tajam dan tidak menyakiti hewan. Ya. Psikologi jangan pakai sensor. Walaupun yang tajam kan tidak jadi juga kan. Ya, jadi harus di alat yang memang biasa digunakan untuk memotong hewan. Yang kedua, tidak menggunakan gigi, tulang dan kuku hewan sebagai alatnya tadi kan, karena kalau gigi itu sebenarnya dia bagian dari tulang dan tulang itu dilarang untuk digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Kuku juga tak boleh karena orang Habasyah itu Ethiopia di Afrika itu biasa menyembelih hewan dengan menggunakan kuku hewan itu sendiri. Maka itu tidak diperkenankan ya. Ini alatnya secara ilmu fikih. Bagaimana prosesnya? Proses penyembelihannya pertama, yang nyembelih niatnya harus lillahi ta'ala. Makanya dimulai dengan lafaz basmalah dan menyebut nama Allah. Harus baik. Bercerai dengan anak orang juga harus baik. Misalnya bercerai ya, membaca jangan gitu kan. Kemudian apalagi? Perkara apapun kita harus baik, apalagi perkara kurban harus baik gitu. Maka kata Rasulullah, "Idza qataltum," kalau kalian membunuh hewan kurban, maka ahsinul qitlah, maka perbagus cara kalian membunuh hewan kurbannya. Wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, maka ahsinul dzabh, maka perbagus cara kalian menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafaratahu, maka tajamkan kata Rasulullah pisau. Artinya kalau kita mencoba nomor sekian, insya Allah mungkin sapinya dikirim pun pada tengah hari sapi itu. Maksud saya, kalau bapak-bapak memang kita ini beli ya, kita punya uang 18 juta, kita mau beli sapi, nanti bapak punya hak untuk memilih sapi yang sehat, tidak cacat. Jadi tidak buta, tidak pincang, tidak cacat, telinga, ekor atau organ-organ tidak ada yang ini. Pernah suatu ketika ada sapi presiden, itu kadang mintanya ke kami, ke provinsi. Pernah ditawarkan sapinya harus 1 ton, tapi ternyata testisnya kalau sapi itu tidak simetris. Nah itu bagi kami sudah cacat. Artinya ada yang tidak normal meskipun badannya besar. Akhirnya tidak kami pilih karena memang tidak simetris. Nah, makanya bapak kalau memang bapak panitia kurbannya memang memilih sapi, mencoba sapi, jangan cuma melihat dari kandang. Suruh keluar, misalnya bapak sudah cocok nih sapi, beli belanja sapi supaya untuk masak, supaya untuk beli yang lain. Tapi kan sapi yang kurus, kalau bisa jangan kurus ya. Kemudian cukup umur, nanti cukup umur sudah sampai sebentar ini saya ajari cara umur pada kami dan juga sudah sampai. Jadi sapi jantan. Jadi memang di Indonesia ini ada aturan tentang larangan pemotongan betina produktif. Makanya tidak, makanya utamanya jantan yang dijual. Kemudian kadang masih ada peternak-peternak sapi yang di daerah-daerah mungkin pada mereka butuh uang, tapi dijual ada sapi-sapi betina. Nah, kadang itu tidak disarankan. Makanya pemotongan sapi betina umumnya tidak di rumah potong hewan, tapi di tempat-tempat pemotongan yang tidak diketahui, karena mereka tahu pemotongan betina produktif itu dilarang, bahkan ada hukumannya.
kami nyebut pemeriksaan sapi ini ada dua, antemortem dan postmortem. Antemortem itu apa? Antemortem ini sebelum pemotongan. Di sini pernah diperempat jelas tidak? Jadi masuk bangkai, kemudian bangkai itu dokter hewannya cuma 1, 2, sekarang 3. Sedangkan aku bisa berdekatan dengan si sapi yang mau kita sembelih. Kalau mau diikat, usahakan kalau bisa panjang, jangan terlalu pendek, supaya dia bisa makan atau bisa minum. Dan ini, kalau bisa tidak dicampur. Kalau bapak punya 2 sapi dan kambingnya 5, jangan dicampur berdekatan. Kemudian kalau memang ketika diturunkan sapi itu ketika agresif, jangan pisahkan sendirian. Kadang kalau kita ketakut, Pak, makin harus urutan kalau kami menyarankan. Jadi dari sedang, menengah ke kasar. Grade kasar nih kisaran 800 ke bawah. Kalau udah depun batu, kita bisa pakai amplas, media amplas. Tapi media amplas pun hanya untuk grade kasar, Pak. Kalau grade halus jangan dipakai karena berisiko main biola. Benar, Pak Adi? Nah, kawan-kawan yang sana pernah mencoba juga. Awalnya kami juga ada yang berpegangan ngambil ringkas, barang gampang dicari, amplas kan, Bang. Nah, memang kami pakai amplas awal. Tapi kalau kita suka orang ngeri, ini baru tahu berada. Yang penting jadi apa penting dikit. Bukan pisau itu lebih keras sudah mulai jangan juga. Kalau dia khusus sudah pakai kan bisa pisau nih harus kekerasan lebih boleh. Yang tidak boleh itu kalau tidak diizin yang punya hewan kurban tiba-tiba akan dicurang. Nah, itu hukumnya haram. Tapi kalau sebelum kita masak-masakan kadang macamnya pakai duit kas masjid tadi. Ya, intinya dengan seizin yang berkurban. Si pengantar itu dia pakai apa kendaraannya? Kalau tidak ada, supaya tidak terlalu tinggi. Nanti pengaruhnya seperti ini. Nih. Jadi kita khawatirkan, sapi bisa dikirim Amin 1 dikirim ya. Amin 1 dikirim tiba-tiba ya semoga beda. Dia loncat patah, kan sayang. Kita sudah pergi jauh-jauh hari, tiba-tiba patahnya cuma gara-gara pas turun gitu. Atau siapkan nanti sampai karung isi pasir atau gundukan pasir di sini untuk memastikan sapinya mudah untuk turun. Nah, ini bisa mudah naik dan turun. Sapi mau diturunkan, ya. Sayang kalau patah begitu. Kemudian kalau memang banyak sapinya, paling tidak bapak punya tempat penampungan sementara menjelang menuju ke pemotongan. Paling tidak ada penentu, kemudian khawatir panas atau hujanan, kemudian ada udara dan ada tempat minum, tempat makan untuk minum gitu ya. Nah ini, kadang ada yang skapel namanya. Kasihan kalau dia tetap ingin jalan atau berkebet di seadanya. Ini tidak ada untuk atasnya. Mungkin saking banyaknya, banyak sapi bingung naruh di mana. Ini di tempat yang suruh ada kandang sementara. Gitu. Maka juga tidak licin dan tidak ada genangan air. Ini pengaruh ini, Pak.